Sejumlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU dan Bawaslu karena menganggap adanya dugaan kecurangan dalam gelaran pemilu 2024. Mereka meminta Ketua KPU Hasyim Asyari bertanggung jawab karena menurutnya telah terjadi kecurangan pada pemilu 14 Februari lalu. Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga itu. Negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Pasti kita bertanggung jawab. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Ini adalah pemilu paling dungu. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Masyarakat tidak mempercayai. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara berpikir ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin gimana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan, karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab. Baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gelombang protes hasil pemilu 2024 yang diduga curang makin menyeruak ke permukaan saat ini. Bahkan isu tersebut banyak dilontarkan berbagai pihak hingga berbuntut pada penolakan hasil pemilu. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa sebutan suara rakyat saat ini sudah hilang. Hal itu dikarenakan, kata Rocky Gerung, adanya dugaan pelanggaran dan berbagai kecurangan yang terjadi.
Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi narasumber dalam dialog spesial bertajuk Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono yang disiarkan secara langsung oleh Awinews Selasa 20 Februari 2024. Poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu sudah hilang, tegas Rocky. Selain itu, Rocky Gerung ia juga menyinggung soal istilah Vox Populi, Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan yang selama ini disuarakan itu sudah tidak relevan untuk dikaitkan dalam pemilu 2024. Karena menurut Rocky Gerung dengan berbagai macam bentuk dugaan kecurangan yang terjadi, istilah itu sudah berubah dengan sendirinya. Sekarang yang terjadi adalah Vox Populi Clario Dei, suara rakyat adalah tangisan Tuhan itu. Itu yang terjadi, terangnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa dirinya berpandangan bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara data-data kuantitatif yang ditunjukkan dengan lewat perolehan suara pemilu 2024. Pasalnya, lanjut Rocky, apa yang sudah ada saat ini merupakan hasil desain yang telah dilakukan jauh sebelumnya ketika proses pemilu 2024 baru dilakukan. Jadi sekali lagi, nggak ada gunanya kamu bicara tentang data-data kuantitatif kalau kita nggak ingatkan pintu masuk kecurangan itu adalah keputusan MK, tandasnya. Sementara itu, ratusan massa aksi yang menamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat mendatangi kantor Bawaslu RI. Mereka membawa spanduk dan poster berisi pernyataan kekecewaan terhadap dua lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan juga KPU, seperti Bawaslu mandul, bahkan gaji negara tapi tak bekerja, abaikan kecurangan dan pelanggaran, hingga poster bertuliskan pecat Ketua KPU RI, dilengkapi foto Hasyim Asy'ari. Ada juga spanduk berukuran panjang bertuliskan selamatkan demokrasi, tolak pemilu rekayasa. Gelombang protes hasil pemilu 2024 yang diduga curang makin menyeruak ke permukaan saat ini. Bahkan isu tersebut banyak dilontarkan berbagai pihak hingga berbuntut pada penolakan hasil pemilu. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa sebutan suara rakyat saat ini sudah hilang. Hal itu dikarenakan, kata Rocky Gerung, adanya dugaan pelanggaran dan berbagai kecurangan yang terjadi. Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi narasumber dalam dialog spesial bertajuk Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono yang disiarkan secara langsung oleh Awinews Selasa 20 Februari 2024. Poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu sudah hilang, tegas Rocky. Selain itu, Rocky Gerung ia juga menyinggung soal istilah Vox Populi, Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan yang selama Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja